Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa sifat-sifat himpunan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, menentukan banyak anggota suatu himpunan. Yang kedua, menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Yang ketiga, menentukan himpunan kuasa dari suatu himpunan. Dan yang keempat, menentukan dua himpunan sama atau tidak. Yang pertama, sifat himpunan adalah kardinalitas himpunan. Yang dimaksud kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang dinotasikan dengan NA, misalkan himpunannya adalah A. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga atau finite. Contoh himpunan yang hingga atau finite set adalah A, yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Anggotanya terhitung, terbatas. Itu adalah himpunan hingga atau finite set. Sementara himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota yang tidak berhingga. Contohnya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tidak ada batasnya. Itu adalah himpunan yang tidak berhingga. Contoh kardinalitas himpunan, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 6, 8, 10. Sementara B adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya 27, 29. Maka banyak anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Sehingga ditulis NA sama dengan 5. Banyak anggota B adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Yang kalau kita hitung banyaknya ada 15. Contoh yang kedua, M adalah himpunan sedemikian hingga ya anggotanya X yang kurang dari 10, dengan X-nya adalah bilangan bulat positif. Kita data M-nya adalah yang kurang dari 10, bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka banyak anggota himpunan M ada 9. Sementara N adalah himpunan Y sedemikian hingga Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 7, dengan Y adalah bilangan bulat negatif. Maka N kalau kita data adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan min 7, bilangan bulat negatif. Maka min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Sehingga banyak anggota dari N ada 7. Sifat yang berikutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B dan ditulis dengan notasi A, himpunan bagian dari B. Notasinya seperti ini. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Misalnya A, maka dia adalah himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Contoh, diberikan himpunan-himpunan berikut. A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 2, 3, 5, C anggotanya 2, 3, 4, 6, dan D anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Maka
dalam kaitannya dengan himpunan bagian, kita dapat mengidentifikasi bahwa A adalah himpunan bagian dari D. Kita cek, 1 ada di D, 2 ada di D, 3 juga menjadi anggota D. Maka A adalah himpunan bagian dari D. Apakah B juga merupakan himpunan bagian dari D? Kita lihat. 2 menjadi anggota D, 3 juga anggotanya D, 5 juga ada di D. Maka B merupakan himpunan bagian dari D. Sekarang C, 2 ada di D, 3 ada juga di D, 4 ada di D, 6 tidak ada di D. Maka karena ada satu anggota D yang tidak menjadi anggota C yang tidak menjadi anggota D, maka C bukan himpunan bagian dari D. Begitu juga A bukan himpunan bagian dari B, A juga bukan himpunan bagian dari C, B juga bukan himpunan bagian dari C. Contoh berikutnya, tentukan semua himpunan bagian dari B yang anggotanya adalah 2, 3, 5. Yang dimaksud adalah apa saja himpunan bagian yang mungkin dari B. Yang pertama, seperti disebutkan sebelumnya, adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang kedua, himpunan bagian dari B adalah himpunan yang anggotanya 2. Kemudian himpunan yang anggotanya 3, himpunan yang anggotanya 5, kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan 3, kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan 5, kemudian himpunan yang anggotanya 3 dan 5, dan yang terakhir adalah himpunan yang bagian yang anggotanya 2, 3, 5 seperti sebelumnya. A adalah himpunan bagian dari A. B adalah himpunan bagian dari B. Sehingga kalau kita hitung, maka himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota, banyak himpunan bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 8 himpunan bagian. Kita lanjutkan, banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan yang banyak anggotanya N dinyatakan dengan aturan atau rumus 2 pangkat N. Contohnya A, anggotanya 2, 3, 5. Berapa banyaknya himpunan bagian dari A? Karena banyak anggotanya A ada 3, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat banyak anggota A, sama dengan 2 pangkat 3, sama dengan 8. Himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan disebut dengan himpunan kuasa. Menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat dilakukan dengan pola bilangan segitiga Pascal sebagai berikut. Segitiga Pascal itu seperti ini, 1, 1, 1. 1, 1 tambah 1, 2, 1. 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, 1. 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1, dan seterusnya. Itu adalah segitiga Pascal. Bagaimana cara menentukan himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal? Yang pertama, banyak anggotanya ada 1 jika himpunan itu adalah himpunan kosong. Himpunan bagiannya apa? Himpunan kosong itu sendiri. Kemudian yang kedua ini adalah untuk himpunan yang anggotanya ada 1. Kalau ada 1, maka himpunan bagiannya ada 2 pangkat 1, yaitu 2. Dengan rincian yang kosong ada 1, yang banyak anggotanya 1 ada 1. Baris yang ketiga adalah untuk himpunan bagian yang anggotanya ada 2.
Kalau ada 2 berarti banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dengan rincian yang kosong 1, yang banyak anggotanya 1 ada 2, yang banyak anggotanya 2 ada 1. Coba kita cek baris yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika banyak anggotanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suatu himpunan, jika banyak anggotanya ada 6, maka banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 6, sama dengan 64. Dengan rincian adalah yang kosong ada 1, yang banyak anggotanya 1 ada 6, yang banyak anggotanya 2 ada 15, yang banyak anggotanya 3 ada 20, yang banyak anggotanya 4 ada 15, yang banyak anggotanya 5 ada 6, dan yang banyak anggotanya 6 ada 1. Itu cara menentukan himpunan bagian dengan menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Yang terakhir yang kita bahas adalah kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A, yang dinotasikan dengan A sama dengan B. Seperti apa? Sementara jika yang sama adalah banyak anggotanya saja, banyak anggota A sama dengan banyak anggota B, maka himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B. Contoh dua himpunan yang sama adalah A, anggotanya 1, 2, 3, B, anggotanya 3, 2, 1. Maka A dengan B dikatakan sama. Karena setiap anggota A ada juga di himpunan B. A himpunan dari bagian dari B, B juga himpunan bagian dari A. Maka dikatakan A sama dengan B. Begitu juga dengan P yang anggotanya A, I, U, E, O. Dan Q adalah himpunan yang anggotanya huruf-huruf vokal dalam abjad Latin. Maka P sama dengan Q. K anggotanya 2, 3, 5, 7. L adalah bilangan prima kurang dari 10. L kalau kita identifikasi, bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7, sehingga sama dengan K. Maka K dengan L juga merupakan himpunan yang sama. Contoh untuk himpunan yang ekuivalen adalah A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya adalah A, B, C. A anggotanya ada 3, B anggotanya ada 3. Tetapi anggotanya tidak sama. Yang sama hanya banyak anggotanya. Maka A ekuivalen dengan B. Begitu juga dengan P ekuivalen dengan Q karena banyak anggotanya sama, yaitu sama-sama 5. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat himpunan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.